Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Istirahat pakai, istirahat kai, satu hati, satu tujuan. Yang terhormat para dewan juri serta tamu undangan dan para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, sebelum saya membacakan pidato ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lydia Ayu Sri Lestari, siswi dari SMA Negeri 1 Tanah Miring, akan membawakan sebuah pidato yang bertema Hari Sumpah Pemuda untuk membangkitkan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda pada kalangan pemuda di era digital. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ingat kembali bahwasannya bertahun-tahun silam pernah terjadi sebuah peristiwa bersejarah di negara kita. Yang lebih tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang dimana seluruh organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bergabung untuk berdiskusi dan memprakarsai tonggak persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena adanya sumpah tersebut, maka seluruh pemuda di Nusantara dapat dipersatukan untuk bersama-sama berjuang demi bangsa ini, yang hasilnya dapat kita nikmati hingga saat ini. Lalu, bagaimana dengan kita yang hanya tinggal menikmatinya saja? Kita tahu bahwasanya zaman sekarang sudah sangat berbeda jauh dari zaman lampau, di mana zaman sekarang ini sangat canggih, maju dan lebih modern lagi. Hal tersebut didorong karena adanya kemajuan teknologi di era digital. Para hadirin yang berbahagia, lalu adakah hubungannya Sumpah Pemuda dengan era digital? Tentu saja ada hubungannya. Di era digital yang semakin maju ini, kita bisa menambah sebuah pengetahuan untuk menambah wawasan kita tentang bangsa ini. Lalu, bagaimana cara kita sebagai pemuda di Papua Selatan dapat memanfaatkan era digital untuk mengemban dan memajukan Sumpah Pemuda di zaman sekarang? Pertama, kita harus membangun sebuah benteng pada diri kita dengan menggunakan prinsip atau nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, kita dapat mengumpulkan beberapa pemuda yang memiliki kesadaran untuk membangun kembali semangat persatuan akan cinta tanah air, dan juga memperkenalkan sebuah program Gerakan Nasional Literasi Digital kepada para pemuda di kota kita ini, dan memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan era digital untuk menjadi hal yang lebih positif. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwasannya di kota kita ini semua pemuda generasi emas sudah banyak yang menggunakan teknologi atau gadget untuk media informasi dan media komunikasi. Tetapi dengan adanya teknologi tersebut juga dapat membawa dampak positif dan negatif bagi kalangan pemuda. Dampak positifnya adalah
seluruh kegiatan dapat terselesaikan dengan mudah. Dan juga kita dapat mendapatkan sebuah informasi dengan cepat. Dan dapat membangun tali silaturahmi antar pemuda dari daerah satu ke daerah lainnya. Serta ada pula contoh lainnya, yaitu kita dapat mengenali identitas, sejarah, dan budaya yang ada di Indonesia melalui teknologi. Rekan-rekanku, juga ada dampak negatifnya. Seperti hanya menggunakan teknologi untuk media hiburan saja dan tidak memanfaatkan teknologi untuk kembali membangkitkan semangat persatuan di jiwa para pemuda untuk mencintai tanah air. Hadirin yang berbahagia, harapan saya untuk para pemuda di Papua Selatan dan pemerintah di Papua Selatan agar lebih bijak dalam memanfaatkan era digital untuk mempersatukan dan memajukan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Saran saya, seluruh pemuda di Papua Selatan dan pemerintah Papua Selatan agar terus dapat melaksanakan sebuah perlombaan yang sifatnya dapat membangun kembali semangat persatuan di jiwa para pemuda di tanah kita ini, baik secara online maupun offline. Seperti contohnya melakukan perlombaan ikrar sumpah pemuda secara online